saya Ahmad Rapsanjani Arifuddin dengan NIM 200209552007. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan e-learning Classe. Di mana poin-poinnya yaitu yang akan saya jelaskan. Yang pertama, cara pendaftaran Classe. Yang kedua, cara menambah guru dan peserta didik. Yang ketiga, cara menambah kelas dan pertemuan. Dan yang terakhir yaitu menambah materi, menambah tugas dan ujian pilihan ganda. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah e-learning. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu cara pendaftaran Classe. Pertama-tama kita masuk ke website Google, kemudian kita ketik for platform Classe. Nah, maka kita akan langsung diarahkan ke situs Classe. Lalu kita klik. Untuk mendaftar, kita klik daftar sekarang yang ada pada bagian kiri di sini. Kita klik. Kemudian kita isi kolom-kolom yang ada di sini seperti nama lengkap, email, provinsi, negara, nama pengguna, kata sandi, lalu pilih peran. Di sini kita bisa memilih peran sebagai dosen, orang tua, pengawas, atau mahasiswa. Nah, kita tulis. Di sini saya akan mencontohkan. Lalu email di sini itu kita isi dengan email yang aktif. Kemudian Sulawesi Selatan, negara Indonesia. Nah, untuk nama pengguna, kita membuat nama pengguna jika kita ingin masuk lagi. Contohnya di sini saya membuat nama pengguna lalu untuk sandi kita tulis sembarang saja, lalu ulangi kata sandi, lalu peran. Di sini kita bisa memilih peran siswa atau mahasiswa atau guru. Lalu untuk kode akses di sini kita bisa cari di Google dengan klik kode akses Classe. Nah, ini untuk kode aksesnya. Jika kita ingin masuk sebagai dosen, maka kita dapat memilih kode akses yang ini. Lalu untuk kode akses mahasiswa, yaitu ini 493167. Kemudian untuk kode akses orang tua, yaitu 369657. Nah, karena kita di sini memilih peran sebagai guru atau dosen, maka kode yang kita pilih yaitu ini 713959. Lalu klik saya setuju. Nah, karena di sini saya sudah mempunyai akun, maka saya tinggal mengklik masuk di sini. Nah, di sini kita sudah masuk. Maka ini adalah tampilan utama dari e-learning Classe seperti ini. Nah, lalu yang kedua yaitu kita menambah guru dan peserta didik. Nah, untuk menambah guru dan peserta didik, di sini kita perlu membuat kelas terlebih dahulu. Nah, untuk membuat kelas, pertama klik ikon belajar ini, lalu klik buat kelas. Nah, di sini kita akan
Pertama-tama kita akan membuat nama kelas dan deskripsi kelasnya. Contohnya kita bisa membuat kelas e-learning. Kemudian kita dapat menambah deskripsi kelas di sini. Nah, di sini ada status pendaftaran. Nah, kita pilih dibuka untuk membuat kelas ini dapat didaftar oleh peserta didik. Kemudian untuk model pendaftarannya, untuk moderasi maka jika ingin membuat peserta didik masuk, maka terlebih dahulu kita yang masukkan. Jika otomatis, maka mereka langsung masuk ke kelas. Jika moderasi melalui izin dari kita. Jadi kita yang memasukkan peserta didik. Nah, di sini saya pilih otomatis. Lalu klik tambah. Nah, ini adalah kelas yang sudah kita buat tadi. Kemudian klik masuk. Nah, karena di sini belum ada apa-apa dan juga belum ada mahasiswa dan dosen. Kemudian untuk mengundang mahasiswa atau dosen, dapat klik pada tabel informasi ada undang mahasiswa dan undang dosen. Nah, caranya kita dapat klik, kemudian kita dapat mengklik tombol tambah ini untuk mengundang mahasiswa. Sama pula seperti untuk mengundang dosen, kita dapat mengklik tanda plus ini, undang dosen, untuk mengundang dosen untuk masuk ke kelas kita. Nah, untuk menambah kelas dan pertemuan, nah untuk kelas sudah tadi, caranya tadi kita sudah menambah kelas ini, yaitu kelas e-learning. Nah, untuk menambah pertemuan pada kelasnya, kita klik tambah sesi, kemudian kita beri judul sesi, kita beri saja pertemuan 1, lalu jangan lupa untuk mengisi deskripsi sesi. Jika tidak, nah maka akan terjadi error. Nah, jika sudah, kita klik tambah. Nah, untuk pertemuannya sudah jadi pertemuan pertama. Nah, terakhir yaitu untuk membuat materi, tugas, dan ujian. Nah, untuk materi kita bisa mengklik tambah bacaan di sini. Lalu kita beri bahan bacaan 1. Jangan lupa untuk deskripsinya. Kemudian tipe bacaan. Nah, untuk tipe bacaan di sini ada berupa teks atau HTML, di mana kita bisa memberi link yang ada pada Google untuk lalu ditempelkan di isi bacaan untuk kemudian dibaca oleh peserta didik. Untuk membuka link tersebut, kalau ada video, kita dapat mengcopy link dari YouTube ataupun menambah video dari berkas file kita. Kemudian berkas, nah di sini berkas kita dapat mengupload dokumen PPT atau PDF pada file berkas kita. Nah, contohnya saya klik plus tambah berkas di sini. Nah, kita masukkan sembarang materi. Kemudian kita klik simpan. Nah, untuk materinya sudah kita selesaikan. Kemudian yang kedua yaitu menambah tugas. Nah, di sini kita beri nama tugas 1, kemudian deskripsi tugas.
Nah, di sini kita beri saja satu contoh tugas. Kemudian tanggal mulai tugas. Nah, kita dapat mengatur tanggalnya dan juga tanggal selesai tugasnya. Misalnya tanggalnya yaitu hari ini tanggal 28, kemudian waktu selesainya yaitu tanggal besok, tanggal 29. Untuk kriteria bisa kita tidak isi, preconditionnya juga. Nah, setelah selesai kita klik tambah. Nah, maka untuk tugasnya sudah selesai. Jadi untuk menambah tugas sudah selesai. Kemudian yang terakhir yaitu menambah kuis. Caranya yaitu kita klik tambah kuis di sini. Kemudian kita beri nama kuis 1. Jangan lupa deskripsinya. Kemudian tanggal mulai kuisnya. Kemudian waktunya kita bisa atur, waktunya mulai dari jam 1 sampai jam 2. Kemudian tanggal selesai kuisnya kita bisa beri tanggal 29. Nah, untuk durasinya kita beri durasi 60 menit atau 1 jam. Kemudian acak soal ya, sembunyikan jawaban ketika selesai menyelesaikan kuis. Tidak, tampilkan pembahasan soal ya, kriteria tipe ujian. Nah, tipe ujiannya, tipe kuisnya ujian, precondition tidak ada. Bank soal. Nah, untuk bank soal di sini sepertinya ada error pada di sini karena yang saya lihat seharusnya di sini ada pilihan. Sementara di sini tidak ada pilihan sama sekali. Jadi kita tidak bisa menampilkan soalnya. Nah, jika diklik tambah, maka akan gagal. Jadi di sini ada pilihan. Nah, jadi pilihannya seperti ini. Jika kita mengklik tombol centang itu, lalu mengklik tampilkan soal, maka akan muncul soal-soal yang ingin ditampilkan. Mungkin seperti itu, dan mohon maaf untuk sumber fotonya agak kabur. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan cara penggunaan e-learning Classe. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.